Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfonso Warsa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait perhitungan artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Jadi studi kasusnya di sini yaitu prediksi kebangkrutan. Dan kita akan melakukan perhitungan dengan 3 metode yaitu Excel, manual, dan kode program. Jadi di sini ada data training dan parameter. Jadi di sini ada dataset training yang akan kita gunakan. Dataset ini mencakup variabel harta X1 dan variabel hutang X2. Dan terdapat 5 sampel data dengan target Y berupa label binar 1 untuk status tidak bangkrut dan 0 untuk status bangkrut. Jadi data inilah yang akan kita gunakan untuk melatih model agar dapat melakukan klasifikasi yang tepat pada data baru nantinya. Mana data ini digunakan untuk melatih bobot model agar dapat melakukan klasifikasi yang tepat. Selanjutnya di sini ada inisialisasi dan parameter awal. Jadi sebelum mulai proses pembelajaran, kita menetapkan parameter awal sebagai berikut. Yang pertama, bobot W1-nya itu min1,8, bobot W2-nya itu 2,9, learning rate-nya itu 0,9, threshold-nya sama dengan 0. Jadi parameter ini adalah titik awal proses pembelajaran untuk iterasi pertama. Selanjutnya di sini ada rumus dan formula utama, yaitu yang pertama itu weighted sum V adalah penjumlahan hasil perkalian input dengan bobotnya. Selanjutnya itu ada luaran Y, yang dimana prediksi model berdasarkan threshold. Jika threshold lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 0, maka 1, jika tidak maka 0. Error selisih antara target asli dengan prediksi. Di sini pembaruan delta bobot, jadi mengalihkan learning rate, error, dan nilai input. Kemudian di sini ada update bobot baru, jadi menambahkan bobot lama dengan data baru, maksudnya yang dimana W1 baru, WI baru sama dengan WI lama plus learning rate dikali error dan dikali dengan X2. Selanjutnya di sini ada proses perhitungan dengan Excel, di mana sini saya melakukan otomatisasi hingga 4 iterasi. Terdapat 2 tab baris bobot terus diperbarui secara dinamis. Jadi Excel ini menjadi acuan utama atau verifikator untuk memastikan hitungan manual dan kode program saya. Di sini saya akan langsung mencoba untuk hitungan manualnya. Di sini inputnya ya input yang tadi, dimana X1 nya 1203. Dan ini ada W1 awalnya min 1,8, W2 awalnya 2,9, learning rate nya itu 0,9, threshold nya itu 0. Jadi ini untuk rumus mencari W barunya itu W lama dikali learning rate dikali error 1. Contohnya di sini kita akan mencari nilai V, yang mana nilai V didapat ketika X1 dikali dengan W1, X2 dikali plus X2 dikali dengan W2, maka akan mendapat nilai V. Dan luarannya, jadi apakah min 1,29 lebih besar sama dengan 0? Tidak, karena dia tidak, maka saya 0. Jadi intinya adalah selisih antara ini adalah error, yang dimana error didapat antara ketika 1 dikurang dan ini adalah jadi satu baru diterapkan di satu awal dikali learning rate plus learning rate dikali X1, jadi mendapatkan itu pula dengan W2 baru, jadi delta W1 ini dapat ketika W1 baru dikurang W1 awal itu kelihatan. Jadi di sini saya sampai iterasi keempat, jadi saya akan memprediksi terkait data inputan barunya itu X1 nya 0,7, X2 nya itu 0,6, dimana kita akan menghitung V nya terlebih dahulu. V nya itu adalah 0,7 dikali 0,54
plus 0,6 dikali min 0,25 sehingga hasilnya 0,28. Jadi di sini untuk keluaran Y-nya itu maka 0,228 lebih besar sama dengan 0 ya, karena dia lebih besar sama dengan 0 maka dia bernilai 1. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa dia itu karena 1 berarti dia tidak bangkrut. Nah, kembali ke PPT lagi. Dan di sini saya melakukan perhitungan manual yang mana yang pertama pada iterasi pertama. Jadi di sini datanya itu ada X1 sama dengan 1,2, X2 nya 0,3 dan X1 sama dengan, di sini saya menghitung P nya itu min 1,29, keluaran Y nya itu 0, terus hitung error nya itu 1, delta U nya itu 1,08, 0,27, hitung Y barunya itu tadi saya dapat di 0,272 dan Y barunya 3,17. Itu pun selanjutnya untuk rata-rata selanjutnya. Proses ini saya jabarkan secara singkat detail baris demi baris baik untuk iterasi 1 maupun iterasi kedua. Jadi untuk memastikan setiap perubahan bobot mengikuti kaidah algoritma yang benar. Terusnya di sini ada implementasi kode program. Jadi saya mengimplementasikan algoritma menggunakan bahasa Python dengan library pandas. Jadi kode ini dirancang untuk mereplikasi alur di Excel secara persis. Program melakukan looping melalui setiap baris data, menghitung keluaran, mengecek error, dan secara otomatis memperoleh bobot hingga mencapai kondisi konvergen atau optimal. Ini saya akan langsung buka di Google Polyfill. Dimana sini import pandasnya itu kita akan mengimport library pandasnya itu. Jadi kita akan menyiapkan data trainingnya itu sesuai tabelnya tadi. Ini inisiasi parameter awalnya itu parameter yang digunakan seperti W1, W2, learning rate, threshold, dan implementasinya, yang mana tadi implementasinya itu ada 4. Kemudian di sini proses perulangan yang mana for input in range. Jadi kita akan mengulang proses trainingnya. Ini proses prediksi data baru. Jadi data baru tadi yang mana 0,7 dan 0,6. Jadi kita akan menghitung V untuk data prediksi. Dan di sini proses hasil dari proses training data kita menggunakan Python, yang mana pada iterasi pertama kita dapat masih ada error, yang pada iterasi kedua errornya masih ada, sehingga pada error ketiga, iterasi ketiga errornya tinggal 2, selanjutnya iterasi keempat errornya tidak ada sama sekali dan nilai delta W1 dan W2 nya itu sama dengan 0. Jadi sini ada proses prediksi data baru. Jadi data baru tadi itu 0,7 kali X1 sama dengan 0,7, X2 sama dengan 0,6. Jadi tadi nilai V nya 0,228, terus hasil Y nya itu 1, jadi dia tidak bangkrut. Selanjutnya di sini ada prediksi data testing. Jadi setelah model terlatih dan mendapatkan model optimal, saya melakukan pengujian pada data baru dengan nilai hartanya itu 0,7 dan nilai utangnya itu 0,6. Jadi kita akan menggunakan bobot final hasil dengan menghasilkan nilai V sebesar 0,228 dan nilai ini lebih besar dari 0, maka model memberikan prediksi tidak bangkrut atau 1. Jadi ini juga sudah tervalidasi sama baik di hitungan maupun kode program. Jadi hasilnya sama antara Excel, manual, dan kode Python. Dan di sini kesimpulan dari kesesuaian hasilnya. Di sini ada jumlah error per iterasi. Yang dimana pada iterasi pertama kita mendapat 3 error. Selanjutnya pada iterasi kedua kita mendapat 3 error juga. Selanjutnya pada iterasi ketiga 2 error. Dan pada iterasi keempat 0 error. Jadi pada iterasi keempat model mencapai kondisi optimal di mana bobot final stabil di W1 sama dengan 0,54 dan W2 sama dengan 0,25.
mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.